Lagi-lagi Dika telat masuk sekolah. Dika adalah murid yang sembrono. Guru Rasya sudah berkali-kali menegur Dika. Dika, lagi-lagi kau terlambat. Mau apa sih? Santai saya lah Pak, tadi nemenin mama belanja dulu. Kenapa Dika tuh Mor? Tahu aku kayak terlambat ya. Ayolah dia tuh. Alasanmu aja selalu berubah-ubah. Tapi tetap nilai kamu bapak turunkan ya. Kamu pikir hidup ini cuma soal gaya? Iya, santai aja Pak, nilai itu cuma angka. Kayak gini kau sekarang ya. Udah dulu ya Pak, aku mau masuk kelas dulu Pak, udah terlambat. Di kelas, Dika akrab dengan Hakim dan Moreno, dua sahabat yang sama-sama suka cari sensasi. Woi Dik, kau kenapa tadi sama Pak Rasya? Nggak ada, cuma ngomong bentar. Bohong nih. Paling Pak Rasya marahin kau karena kau terlambat kan. Nggak, so tau kau. Nanti pulang sekolah biasa yuk, nongkrong kita. Yaudah ayolah gas. Yuklah, ajak orang tanya sama Kusna juga ya. Ayolah, biar enak ya kan. Aman. Mereka sering nongkrong sepulang sekolah di warung kopi dekat gang. Kadang ditemani Tania dan Husna, teman cewek yang suka kebebasan. Namun ada dua teman yang berbeda, Bunga dan Siti. Mereka lebih kalem, rajin belajar, dan sering mengingatkan Dika agar tidak terlalu jauh melangkah. Tapi Dika merasa hidup harus dinikmati, bukan dikekang. Dika, makin hari makin nggak terurus kau ya? Iya nih Dik, makin bandel kau, nggak pernah ngerjain PR, bolos. Mau jadi apa kau kalau kayak gini aja? Nggak, aku mau menikmati masa muda. Padahal kau waktu SMP rajin loh, nggak kayak gini. Iya nih, pasti karena banyak bergaul sama Moreno kan, makanya gini. Suka-suka aku lah, itu kan masa lalu. Masa sekarang udah beda, udah cabut lah kalian. Astagfirullah, kayak gitu kau serangnya. Yaudah, yuk kita pergi aja. Suatu malam, Hakim membawa 2 botol minuman keras ke tongkrongan. Belum hidup lah kalau belum ini. Asli. Serius nih, aman kan? Aman aja. Aman. Nanti kan ada ini ya. Udah, kita kan cuma mau seneng-seneng, gak mau kenapa-napa tuh, gas aja. Gak yakin aku Udah deh, untuk coba-coba aja, biar tahu rasanya hidup. Enmar. Ya. Udah di benar minum aja. Kau denger tuh kata Hakim, enak itu, udah minum aja. Ya udahlah. Dika ragu. Ia ingat pesan Ustazah. Setiap pilihan punya konsekuensi. Jangan biarkan kenikmatan sesaat merusak masa depanmu. Tapi, rasa ingin tahu dan tekanan teman membuat Dika ikut meneguk. Apalah, coba aja. Gelas pertama terasa aneh, tapi gelas kedua membuatnya tertawa lebih keras dari biasanya. Dambu. Enak kan Dika, sekarang giliran kita harus cheers. Iya. Sebelum kita goyang, kita cheers dulu ya. Malam itu mereka merasa bebas, tapi kebebasan itu mulai retak. Keesokannya, Dika bertemu dengan Ustazah Cantika. Dika, Iya Ustazah. Kamu kenapa sih, Dik? Ustazah nggak pernah lagi lihat kamu ke masjid. Sholat malam udah nggak pernah lagi. Ikut ngaji pun udah nggak pernah lagi. Kamu ada masalah apa, Dika?
Enggak Ustazah, lagi banyak kerjaan aja. Ada Dika, sebanyak apapun kerjaan kamu, sholat itu tetap prioritas utama. Jangan ditinggalkan. Iya Ustazah, saya sholat kok di rumah. Oh ya udahlah, ingat pesan Ustazah tadi ya Dika. Udah dulu ya Dika, assalamualaikum. Siap Ustazah, waalaikumsalam. Hari-hari berikutnya, sikap Dika makin buruk. Ia sering telat masuk kelas. Nilainya turun. Dan sikapnya semakin kasar. Guru Rasya memanggilnya ke ruangan. Dika, kamu sudah bapak nasihati, kok bukannya berubah, malah makin parah kamu bapak lihat. Makin parah apanya Pak? Saya merasa makin hidup ini. Sudah berani melawan kamu sekarang ya. Tengok aja, kalau sampai kamu nggak berubah, bapak panggil orang tuamu. Di rumah, Ibu Dika merasa curiga karena sikap dari Dika. Kamu belum paham terus bawa alkohol. Mau bikin ibu tidak tahu nak. Ibu nggak ngerti aku. Kami paling mengerti kamu nak. Tapi kamu keras kepala. Diam lah. Kalian kalau nggak ngerti diam aja. Nggak usah kayak omong. Hah? Woi Dika, berani kamu sekarang ya? Sudah ya, biarkan aja Dika sendiri dulu. Sekali lagi kamu buat ibu nangis Dika, habis kamu. Esoknya, Ibu Dika menceritakan kejadian itu kepada Ustazah. Ibu Dika menceritakan tentang sikap Dika yang sekarang. Ibu meminta kepada Ustazah untuk menasihati Dika. Dan Ustazah pun langsung menemui Dika. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam Ustazah. Boleh Ustazah dulu di sini Dik? Boleh Ustazah. Dika, kamu kok kayak gitu sekarang dah? Tapi dulu kamu anak baik. Kok bisa sekarang kamu bentak kedua orang tua kamu? Ibumu loh yang melahirkan kamu nak. Mereka jaga kamu sampai sebesar ini. Kok bisa kamu bentaknya? Lagian siapa suruh ngomelin aku? Udah tahu aku capek. Astagfirullah, istighfar kamu Dika. Saya cuma ngingetin kamu loh. Dika, Ustazah cuma mau ngingetin kamu. Allah udah jelas loh berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu bertobat. Maka dari ayat tersebut, Ustazah harap kamu bisa memetik pelajaran darinya. Kamu pasti ngerti apa yang Ustazah maksud, Dika. Iya ya, apa yang aku lakukan ini salah? Enggak, ini udah benar. Aku harus tinggalin Ustazah, aku nggak boleh terpengaruh. Gimana, Dika? Iya Ustazah, udah ya, aku mau pergi dulu. Kasihan sekali Dika. Dia terjerumus pada pergaulan yang salah. Padahal dulunya dia anak yang baik. Suatu malam, Dika dan teman-temannya mabuk di taman kota. Mereka ribut dan berbuat kerusakan. Dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Hakim, Moreno, dan teman-temannya pun pergi meninggalkan Dika yang mabuk berat. Ngapain kau malam-malam buta di sini? Nggak ada Pak, main aja Pak. Bapak mau ikut Pak? Emang kurang ajar nih. Udah lah ya kita bawa aja. Tunggu kita nggak gol ya. Gimana tuh Dika tadi? Gitu aja. Bisa kita nyelamatin dia, kalau nggak kena juga kita ngorek yang ngorek. Penteleng, tahan. Iya. Ayo. Capek kali kan? Iya. Kayak mana? Kayak mana polisinya? Kayak mana ya si Dika itu? Nggak tahu aku bes. Udah lah ya. Pulang.
Ibu Dika, ayah Dika, dan Ustazah Cantika datang menjenguk Dika di kantor polisi. Ustazah tak marah, hanya berkata pelan, Kamu bukan anak jahat, Dika. Kamu hanya tersesat. Tapi jalan pulang selalu ada kok. Saya malu Bu, saya sudah ngecewain orang tua. Malu itu awal perubahan, Dik. Tapi jangan sampai kamu berhenti di sini. Kami di sini bukan untuk menghakimimu, Dik. Kami sahabatmu. Kami percaya kamu bisa berubah, Dik, asal kamu mau. Maafin Dika ya, Dika udah minta ayah sama ibu. Udah pulang malam, minum-minum, maafin ya. Sudah nak, yang penting kamu sudah mengakui kesalahanmu, ibu maafin. Lain kali kalau yang nasihati didengar, jangan melawan lagi. Dika terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Bukan karena ditangkap, tapi karena mengecewakan orang-orang yang peduli padanya. Setelah kejadian itu, Dika mulai berubah. Ia mengikuti program rehabilitasi remaja, dibantu oleh guru Rasya dan Ustazah Cantika. Ia mulai berbicara di depan kelas tentang bahayanya minuman keras. Dia menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Hakim dan Moreno perlahan menjauh, tapi Tania dan Husna mulai ikut kegiatan positif. Kini, Dika dikenal bukan sebagai anak bandel, tapi sebagai remaja yang berani berubah. Ia sudah tidak lagi menyentuh minuman keras, dan dengan menjauhi minuman keras, hidupnya berubah. Dia lebih fokus kepada peningkatan kualitas diri sendiri.